Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santriaa yang dirahmati Allah, semoga kita ada dalam lindungannya. Hari kiamat adalah istilah agama Islam yang merujuk kepada hari akhir, yaitu ketika seluruh alam semesta dihancurkan dan semua umat manusia akan dihidupkan kembali untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan hadis, kiamat digambarkan sebagai peristiwa yang sangat dahsyat dan penuh kekacauan. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada umatnya akan tanda-tanda menjelang hari kiamat. Di antaranya, bila mana telah muncul makhluk Allah yang sangat besar, para nabi terdahulu termasuk Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan nama Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal adalah sosok penting dalam eskatologi Islam yang disebutkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Memiliki mata buta sebelah, rambut keriting, tubuh gempal, berkaki bengkok, kulit merah, berkening lebar, dan dada bidang. Di antara kedua matanya ada tulisan huruf kafir. Ia digambarkan sebagai seorang pendusta besar yang akan muncul di akhir zaman. Nama Dajjal berasal dari kata Dajjala yang berarti menipu atau menutupi kebenaran, karena dia berhasil menyesatkan umat manusia sehingga kebanyakan orang-orang menjadi kufur dan mengikutinya. Sebelum kemunculannya, dunia ini akan mengalami kekacauan dan terjadinya Al-Malhamah Kubro atau peperangan besar antara pasukan muslim yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi dan Romawi Eropa yang melibatkan sekitar 860.000 pasukan. Pertempuran ini terjadi selama 4 hari dan akan meletus di Dabik, sebuah wilayah di pinggir kota Aleppo, negara Suriah. Dampak dari peperangan itu, manusia akan mengalami kelaparan yang sangat dahsyat dengan ukuran waktu yang sangat panjang. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebelum keluar Dajjal, ada 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun-tahun itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat parah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari wilayah timur antar Khorasan, negara Iran, atau dekat Isfahan, sebuah wilayah dengan komoditas Yahudi yang kuat pada masa itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Hakim yang artinya, Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khorasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. Dajjal akan membawa fitnah yang besar, menguji keimanan umat manusia. Dengan tipu dayanya, ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menuntut manusia untuk menyembahnya. Membawa surga dan neraka palsu. Surga yang ia tawarkan sebenarnya neraka, dan neraka yang ia bawa adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, dia membawa surga dan neraka, nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan kekuatannya, Dajjal memerintahkan langit dan bumi mengeluarkan air, yang mana di masa itu nantinya terjadi musim paceklik yang parah, kemarau panjang, hewan ternak mati, kelaparan di mana-mana, pertanian banyak yang gagal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, sehingga hujan pun turun. Dia memerintahkan bumi, sehingga bumi pun menumbuhkan tanam-tanamannya, sehingga hewan-hewan ternak mereka menjadi sangat gemuk dan banyak air susunya. Al-Masih dibekali kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kelebihannya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh sebab itu, di akhir zaman terdapat puluhan ribu manusia yang menjadi pengikutnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Dajjal akan diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan jubah hijau. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebelum terjadinya hari kiamat, Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari 40 malam. Namun, 40 hari tersebut tidak sama dengan hari-hari yang dirasakan umat manusia saat ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, dari sahabat Nawas bin San'an, kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari berikutnya seperti 1 bulan, 1 hari berikutnya seperti 1 pekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Selama di bumi, ia akan mengelilingi dunia dengan sangat cepat.
Tidak ada satupun negeri yang tidak dijumpai kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota ini dijaga oleh malaikat. Aku akan berjalan di muka bumi, maka tidak akan aku tinggalkan satupun kampung kecuali aku singgah kepadanya dalam waktu 40 malam 40 hari selain Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan untukku. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satu darinya, maka malaikat menghadangku dengan pedang yang terhunus yang menghalangiku untuk memasukinya, dan di setiap lorong darinya ada malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kisah Dajjal ini berakhir dengan kehancurannya oleh Nabi Isa alaihissalam. Menurut hadis, Nabi Isa akan turun dari langit ke bumi, tepatnya di Menara Putih, kota Damaskus, negara Sam. Setelah itu, ia akan memimpin umat muslim melawan Dajjal beserta para pengikutnya. Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga berakhir di kota Lud, sebuah kota yang semula adalah wilayah Palestina yang kini dikuasai negara Israel, dan membunuhnya dengan tombaknya. Peristiwa ini menjadi titik balik kemenangan kaum muslimin atas kekufuran dan mengalahkan orang-orang Yahudi. Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka, sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai muslimin, wahai hamba Allah, orang Yahudi ada di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkod, karena ia pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat muslim semuanya, semoga kita tidak mengalami hari-hari di mana Dajjal turun ke muka bumi ini. Namun, bila mana kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalaminya, ada beberapa cara yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal dengan membaca surat Al-Kahfi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya Rasulullah SAW menganjurkan membaca 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Wallahu alam bishawab.